Slice of Life, home of every soul. Pernahkah kamu bertanya-tanya, lebih baik menjadi orang tua yang tegas atau orang tua yang menyenangkan? Kita semua tahu bahwa setiap orang tua mempunyai gaya pengasuhan yang berbeda, dan tidak ada yang benar ataupun salah. Tetapi, dengan memahami perbedaan antara keduanya, hal itu tidak menutup kemungkinan dapat membantu kita dalam memilih pendekatan yang tepat untuk seorang anak. Sebenarnya, tidak ada satupun gaya pengasuhan yang sempurna. Yang terbaik adalah menemukan keseimbangan antara ketegasan dan kesenangan. Orang tua yang baik adalah mereka yang dapat memberikan aturan, batasan, dan juga memberikan ruang bagi anak-anak mereka untuk tumbuh dan berkembang. Pada Slice of Life kali ini, kami akan mengajak dua narasumber untuk memberikan tanggapannya mengenai beberapa stereotip dan fakta tentang strict parent dan fun parent. Halo, mungkin kita langsung aja kenalan ya Kak. Iya, kamu dulu. Dari aku dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Dea Rizka Putri Apsari, aku biasa dipanggil Dea. Aku 20 tahun, kesibukan akhir-akhir ini ya, seperti biasa, kepanitiaan dan juga siaran ya Kak. Selanjutnya juga kalau tipe parenting aku itu yang fun, bisa dibilang. Halo, aku Muhammad Roke Fadi Usman, atau biasa dipanggil Aci, atau biasa dipanggil Usman. Kesibukan umur aku 19 tahun dan kesibukan akhir-akhir ini ya paling kuliah dan juga tipe parenting orang tua aku sedikit strict. Yoi. Setelah ini, kalian akan diminta untuk menjawab serta memberikan tanggapan mengenai beberapa mitos juga fakta terkait fun parents dan strict parents pada Google Board yang tersedia di belakang kalian. Di belakang nggak? Ada di belakang, nggak usah gimmick. Untung aku tahu ada di sini. Oke, ada di belakang ternyata. Wah, keren banget. Wah, fun parent. Kakak apa? Strict. Oke. Yoi. Permainan akan berlangsung secara bergantian dengan penentuan urutan menggunakan suit gunting batu kertas ya. Oke. Kayak Kita gunting main petak umpet. Oke. Gunting batu kertas. Gunting batu kertas. Kalah Aku lagi. dulu. Oke, berarti dari fun parent dulu ya. Apa, ayo kamu dulu. Oke, dari aku dulu. Yoi. Fun parent, anak menjadi terlalu manja. Kalau dari aku sendiri, menurut aku ini mitos karena ya aku ngerasa aku manja sih. Cuma gak yang overly manja gitu loh Kak. Jadi kayak masih Normal. normal. Manja-manja normal. Betul. Oke. Manja-manja manis. Manis, martabak. Coba, berarti gantian ya aku ya? Iya benar Kakak dulu. Apa nih? Strict parent, anak sering memberontak. Benar. Kalau menurut aku kayaknya agak sedikit fakta ya. Tapi kalau memberontak kayaknya kasar banget. Jadinya mungkin agak kayak kita ingin kebebasan, jadinya kita agak memberontak dikit aja. Gak Dikit banyak-banyak, dikit aja. Kakak sih. relate gak Apa? sama ini? Sering memberontak. Sedikit Sedikit. relate. Oke, sedikit relate. Oke, next langsung aku aja. Yoi. Selanjutnya, fun parent, anak cenderung percaya diri. Wah, Malah over ya kayaknya ya. Enggak. aku over percaya diri. Wow. Oh, enggak. Jadi kalau menurut aku ini fakta sih. Soalnya apa ya? Fun parent kadang orang tua tuh kan jadi lebih vokal ke anak-anaknya. Kita jadi sering sharing dan berbagai macam. Cuma kadang juga ada yang fun parentnya tuh kadang sukanya ngeledek gitu. Tahu nggak sih tipe-tipe parent yang sukanya iseng gitu, kayak kamu hari ini jelek banget sih, kamu belum mandi ya, kamu udah mandi kok, hidungnya masih ada gitu, gitu. Jadi ya fakta. Oh, itu cuma bercanda. Bercanda aja. Kalau serius? Kadang dibawa serius tapi kan bercanda gitu kan. Jadi nggak dibawa hati sama kamu? Enggak, kadang aku ledekin balik malahku. Nah, jelek juga kamu. Iya sama, kan aku Namanya anaknya nggak sopan, mama. namanya nggak sopan kayak Kan aku gitu. anaknya mama, Iya, ya kan? nggak sopan kalau kayak gitu. Selanjutnya, strict parent, strict parent anak merasa lebih bebas. Kebalikan. Karena strict, jadinya mungkin banyak aturan-aturan dari orang tua yang kayak ngebuat kita merasa lebih terkontrol lah. Jadinya malah nggak merasa bebas. Jadi menurut aku ini agak mitos ya, malah mitos.
Karena Menurut mitos. biasanya kan kalau misalnya strict parent, anaknya malah kayak terkekang gitu ya rasanya. Iya, nggak bebas, jadinya malah Benar mitos. sih, benar. Mitos, berarti benar. Kamu? Kalau selanjutnya, fun parents, anak menjadi anak menjadi kurang bertanggung jawab. Ayo. Bertanggung jawab gak ya? Kalau dari aku sendiri, aku merasa aku anaknya bertanggung jawab. Jadi menurut aku ini mitos, karena ya ujung-ujungnya mama sama papa tuh apa ya, ngasih aku kebebasan, tapi bukan berarti kita bener-bener dibebasin untuk lepas dari tanggung jawab kita. Misalnya kayak kita sekarang kuliah ya kak, bukan berarti kita fun parent terus jadi kayak dibolehin gak kuliah gitu-gitu, enggak. Jadi menurut aku ini mitos sih. Karena aku tetap ditanya kayak, udah kuliah belum? Kuliah jam berapa? Gitu. Pasti tetap gitu Oh, kak. tetap dikerasin dikit. Ya dikit, gitu-gitu aja. Biar kayak tahu diri gitu loh. Iya benar. Lanjut kak, strict Lanjut parent. aku ya. Strict parent, anak cenderung menjadi penakut. Kayaknya fakta gak sih kak? Karena menurut kamu kita ini ngeledek nih, dia emang sering ngeledek orangnya. Enggak Strict kak. parent, anak cenderung menjadi penakut. Kalau menurut aku ya kayaknya ini agak fakta. Mungkin takutnya kayak takut jam segini nih kayaknya udah dicariin kayaknya. Mungkin takut-takut kayak gitu. Tapi buat takut-takut hal lain kayak enggak Iya, paham, sih. paham. Jadi menurut aku mungkin ini ya fakta lah. Oke. Selanjutnya, yang terakhir banget nih, Yoi. fun parents, anak lebih dekat dengan orang tua. Ini fakta. Karena dengan mama aku kayak kadang gak terlalu memberikan banyak peraturan yang neko-neko, aku jadi bisa sharing. Mama juga sering sharing ke aku. Gitu sih paling. Oke. Kalau kakak sendiri gimana kalau strict parent? Yang terakhir. Yang terakhir banget nih, aduh sedih banget udah terakhir. Strict parent, anak mampu mengambil keputusan sendiri. Aku kayaknya ini agak mitos ya, karena aku kayak nggak merasa juga sih, maksudnya aku bisa mengambil keputusan sendiri itu karena emang strict parent. Soalnya kan kadang-kadang apa-apa keputusan aku dipengaruhin sama orang tua kan dulu. Benar. Jadinya ya nggak ada ngaruhnya menurut aku strict parent ke kemampuan mengambil keputusan sendiri. Jadi menurut aku ini mitos. Yoi. Slice of life, home of every soul. Dalam dunia parenting, memang ada dua tipe orang tua yang paling sering kita temui di sekitar kita, yaitu strict parents dan fun parents. Kedua gaya parenting ini memiliki cara pendekatan dan filosofi yang berbeda. Para strict parents menekankan aturan yang ketat dan kedisiplinan yang tinggi untuk anak-anaknya. Di sisi lain, para fun parents lebih menekankan kebebasan dan fleksibilitas bagi anak-anaknya untuk dapat mengeksplorasi dunianya sendiri. Halo, kembali lagi di Slice of Life. Jadi, tadi kita sudah menanggapi tentang beberapa asumsi yang biasa kita lihat di media sosial tentang strict parents dan fun parents. Gimana nih? Apakah semua asumsi itu fakta atau hanya sekedar stereotip saja? Ya, tadi ada yang fakta, ada yang Iya, stereotype. ada yang ya, fakta, Kak. ada yang stereotip. Tergantung Betul. sih. Selanjutnya, segmen kali ini kalian akan diminta untuk menebak kondisi dari cerita yang akan aku bacakan. Apakah kondisi ini termasuk strict parents atau fun parents? Dan berikan juga tanggapan kalian mengenai cerita tersebut. Setelah cerita selesai dibacakan, aku akan hitung sampai 3, baru kalian bisa menjawab secara bersamaan. Sudah siap? Siap banget. Fun parent. Oh, panjang ya fun parents. Oh, itu terus. Apaan? Fun parent Ya, menurut dong. aku ya kan tadi ceritanya boleh pulang malam Benar. asalkan tanggung jawabnya terpenuhi kan, tanggung jawab utama. Benar. Iya kayak yang tadi kita udah bahas di segmen sebelumnya juga kan Kak, kayak gimana orang yang fun parent itu biasanya ya nggak terlalu ketat sama yang namanya aturan. Yang penting tanggung jawab mereka tuh terpenuhi. Betul gitu. sekali Menurut aku kata dia. fun sih itu. Fun. Sama, aku juga menurut aku fun.
fun banget. Fun banget. Gila, fun banget. Strict parent. Benar. Bener. Kayak Tadi kakak dulu. ya menurut aku kayak kadang-kadang ya kalau misalnya tuntutan dari orang tua tuh terlalu yang berlebihan, malah takutnya ngaruh ke anaknya tuh jadi kayak tekanan gitu. Tertekan ya benar. Apalagi tadi kayak di mana orang tua mereka tuh minta perfect lah, sesuatu yang sempurna gitu. Betul kan. sekali. Sedangkan tahu sendiri namanya ujian dan lain-lain itu gak selalu terpaku sama nilai gitu betul. kan. Kadang ada beberapa hal misalnya moodnya lagi nggak oke nih, itu bisa jadi pengaruh nilainya Jadi turun. Yoi. Bener. Itu strict parents ya. Betul, sama strict parent juga. Fun parent. Ini kayaknya tipe-tipe orang tua kayak gitu kayaknya enak banget Orang ya. tua gaul nggak sih kayak gitu Yoi. tuh? Kamu kayak gitu nggak? Enggak, aku sama orang tua aku masih, soalnya kan orang tua aku lumayan konservatif gitu. Paham gak sih Kak konservatif? Iya. Yang masih ini agama, masih terlalu berpaku sama agama juga. Iya. Jadi kadang kalau misalnya aku berpakaiannya sedikit terbuka ataupun warna rambutku masih menyala gitu ya. Menyala abangku. Lucu. Tuh kadang suka di komen kayak, kamu kenapa sih pakaiannya kayak gitu? Kayak ya stereotip jelek gitu. Tapi kayak aku pengen ngerasain deh, maksudnya punya tipe orang tua yang kayak gitu. Aku bukan ngejelek-jelekin orang tua aku ya, kayak sedih nih nanti nih. Tapi maksudnya kayak punya orang tua tipe kayak gitu tuh bakal seru banget. Soalnya apa-apa ya terserah kita sesuai Bener. apa yang kita suka lah. Bener. Jadi itu fun banget. Orang tua gaul gitu, kayak temen aku ada yang kayak gitu, itu tuh kayak aku suka liatnya. Soalnya mereka jadi bebas dalam mengekspresikan diri mereka. Itu fun banget sih. Fun. Strict parent. Itu kasihan juga ya. Iya, kayak jam malam. Kayak anak SD. Tapi nggak kayak sih aku kayak pernah gitu? ngerasain kayak gitu deh pas SD. Iya paham. Kayak misalnya di atas jam 9 tuh udah nggak boleh nonton TV, soalnya besok sekolah katanya. Iya, tapi itu masih make sense sih kalau misalnya kita masih kecil ya Kak. Iya. Soalnya kan balik lagi waktu kita masih kecil, kita masih butuh jam tidurnya tuh lebih lama harusnya. Kalau nggak kan nanti nggak sehat. Tapi juga Betul. kalau misalnya udah mahasiswa masih ada jam malam, itu sih Agak-agak ya gimana ya? Iya, gitu. soalnya Kurang gitu ya. mahasiswa kadang kalau yang deadliners nih, mungkin kalau ada yang relate, kadang kan kita ngerjain tugas aja tuh jam segitu gitu kan, jam 9 malam. Jadi ya itu strict sih. Untung aku hitungannya ngerjain strict. tugas dari jauh-jauh hari ya. Oh gitu. Betul. Oh, gitu. Betul banget. Jadi menurut aku juga. ya Aku relate. ngikut-ngikutin. Aku juga. Jadi menurut kamu tadi strict. Strict parent. Fun parent. Ini kayaknya sama kayak tadi ya, yang orang tua tuh ngebebasin anaknya, ya tergantung kesukaan anaknya apa lah. Benar. Jadi bebas. Bener, kayak aku juga dulunya, ini fun fact aja sih. Dulu aku juga atlet kan Kak. Atlet apa tuh? Harus di-spill. Gak apa-apa. Aku tuh dulu atlet bulu tangkis. Nah, kebetulan banget juga udah sampai yang dapat beasiswa gitu. Nah, tapi terus di suatu saat tuh aku mutusin kayak aku udah nggak mau lagi gitu loh bulu tangkis, dan akhirnya balik ke pendidikan lagi. Tapi mama juga sama papa alhamdulillah support ya. Benar. Ya udah kalau itu yang kamu mau, oke lah gitu. Oh kakak ada pengalaman kayak gini juga nggak? Kalau aku sih pas SD sebenarnya
masih didukung sih. Misal aku pengen ikut kayak klub futsal, ekstrakurikuler futsal lah. Itu kayak masih didukung, kayak dibeliin sepatu futsal atau apa. Tapi yang nggak diseriusin banget jadinya. Aku kayak nggak pernah diikutin les renang, les apalah, bla 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 yang di luar akademik ya. Kan kalau ekstrakurikuler tuh masih dalam lingkup sekolah. Nah kalau kamu kan udah di luar sekolah kan, ikut klub. Aku nggak pernah kayak gitu. Padahal aku pengen. Tapi kira-kira alasannya kenapa kok kayak gitu? Alasan dari orang tua aku. Iya. Ya mungkin kalau orang tua aku tuh kayaknya lebih serius akademik. Iya kadang ada juga yang kayak gitu. Iya benar. Iya orang tua aku. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, itu menurut aku bener. bagus. Benar. Good job orang tua aku. Strict parent kayaknya. Tapi menurut aku ya hal-hal kayak gitu biasanya perlu agar anak lebih apa ya, maksudnya lebih terkontrol tapi nggak over kontrol, ngerti gak? Iya, tapi kalau misalnya setiap saat kayak ditanya-tanyain terus tuh itu juga bikin risih kan, kadang kan maksudnya secukupnya lah, nggak yang perlu lagi di mana tiap setengah jam ditanyain lagi di mana, itu kan kayak nggak perlu menurut aku. Ada apa yang di setengah jam? Ada kan, makanya ada yang strict parent kan. Tapi untungnya aku walaupun orang tua aku tipe parentingnya strict parent, nggak pernah yang sampai setengah jam harus ngabarin, enggak sih. Iya, untungnya gitu ya. Nah kalau misalnya yang terlalu overprotective gitu kadang suka bikin risih, jadinya kita malah sukanya bohong, kadang suka gitu. Tapi menurut aku itu strict, tapi hal kayak gitu mungkin penting juga sih. Penting kayak nanyain lokasi di mana sama siapa, karena ya orang tuh perlu tahu itu hal yang normal lah. Orang tua kan pasti sayang sama anaknya ya. Benar. Jadinya dia mau tahu anaknya dalam kondisi apa, di mana, main sama siapa, nggak mau terjerumus ke hal-hal jelek. Benar, negatif. Ya kadang suka kepikirannya ke sana kali ya orang tua. Jadi kayak kadang suka khawatir banget. Benar. Nah, cerita ke-6 tadi sekaligus menjadi penutup perbincangan kita kali ini. Sedih banget. Waktu berlalu begitu cepat. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah bersedia untuk memberikan pandangan dan bercerita tentang kehidupan sebagai anak yang terlahir dari keluarga strict parents dan fun parents. Semoga dengan ini, kita bisa lebih mengerti bahwa dua gaya parenting memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai anak, kita harus menghargai dan menghormati kedua orang tua kita. Karena semua orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Sekian, sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. See you! Jadi, mana yang lebih baik? Tentu saja tidak ada jawaban yang pasti. Setiap keluarga memiliki kebutuhan dan dinamika yang berbeda. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara disiplin dan kesenangan untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta mendukung bagi pertumbuhan anak. Apapun pendekatannya, yang terpenting adalah cinta, perhatian, dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik.